Ya, Sobat Pos, kita kembali lagi masih di Bitok, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Masih bersama dua narasumber kita yang sesuai tema yaitu kungfu tradisional dengan Bang Henry Sabana, yaitu Ketua DPD DPD. Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia Kalimantan Selatan, dan juga Arif Tirtana, pelatih kungfu tradisional. Sementara saya ingatkan untuk Sobat Banjarmasin Pos bisa mengikuti acara ini di 4 platform Banjarmasin Pos, yaitu YouTube, Instagram, dan juga Facebook Banjarmasin Pos. Di situ juga kalian bisa berinteraksi dengan bertanya langsung kepada dua narasumber yang hadir hari ini terkait dengan kungfu tradisional. Oke, ini Bang, saya ke Bang Henry lagi, Bang. Ini kan selain kungfu ada juga kungfu tradisional, ada juga tai chi, ada juga apa, seni bela diri Cina lainnya. Nah, Ya, mungkin Sobat Bipos ingin tahu nih apa aja perbedaan ya. antara tai chi dan kungfu tradisional dan lainnya. Jadi di AKTI ya, di kungfu tradisional ini ada macam-macam ya Mm-mm. kategori yang dipertandingkan. Mm-mm. Ketika di kejuaraan nasional, kita kemarin terakhir di Malang 8 sampai dengan 10 Desember kemarin, Ya. dan ada juga Pornas kemarin, dan banyak yang dipertandingkan. Nah, ada sekitar totalnya itu ada 100 lebih nomor ya yang dipertandingkan. Untuk Nah, kungfu untuk kungfu tradisional. tradisional. Nah, cuma untuk secara besarnya, garis besarnya kategorinya itu ada 4. Pertama yang dipertandingkan adalah Pibu. Nah, Mm-mm. Pibu itu adalah kungfu fight-nya yang tarungnya. Tarung. Ya, itu Pibu. Kemudian jurus tradisional. Nah, kemudian jurus tradisional itu nanti ada lagi jurus perguruan, jurus macam-macam. Nah, imitasi imitasi hewan. Nah, nanti Mas Arif yang menjelaskan. Ya. Kemudian ada yang namanya Tai Chi. Dan yang terakhir adalah Wing Chun. Nah, Hmm. jadi ada 4 kategori itu. Nah, nanti kan beranak-anak lagi tuh. Nah, ada yang kategori usia A, usia B, senior A, senior B, nah macam-macam itu. Ada kadet, prakadet, ada junior, para junior. Nah, itu macam makanya sampai banyak sampai 100 kadang yang dipertandingkan nomornya itu. Nomornya. Nah, untuk yang jurus tradisional itu seperti apa, kemudian Tai Chi seperti apa, dan Wing Chun seperti apa, itu Mas Arif bisa Ya, mungkin jelaskan. Mas Arif langsung aja nih. Oke, kalau untuk di kungfu tradisional itu ada beberapa kategori dan genrenya lah, Ya. istilahnya aliran kita sebutnya. Yang disebutkan tadi ada Pibu, itu kalau di Wusu bahasanya Sansou atau Santa, tarung fokusnya. Kita cari Kalau poin. karate komite ya. Iya, Komite. betul, Hmm. komite. Nah, terus selain Pibu itu juga ada tradisional. Jurus tradisional itu ruang lingkupnya banyak. Biasanya ada yang berupa ciri khas perguruannya, Mm-mm. ada juga yang memang kreasi istilahnya. Selanjutnya itu ada Wing Chun. Nah, Wing Chun ini kan sebenarnya sudah populer, Mm-mm. terutama itu yang dari film Ip Man. Film hit Nah, apa? Ip Man. Ya, Ip Man. Nah, Film. Ip Man ini kan sudah sangat mendunia Mm-mm. istilahnya. Jadi kalau mau tahu Wing Chun sebenarnya bisa dilihat langsung dari film itu. Iya. Karena di situ sudah secara historis dan garis besarnya dijelaskan. Tapi yang jelas Wing Chun itu jenis aliran di tradisional yang mengutamakan pertarungan jarak dekat yang fokus pada gerakan pukulan. Jadi gerakan tendangannya sedikit, pukulannya lebih banyak. Pukulan Nah, terus yang terakhir itu ada Tai Chi. tai chi. Nah, Tai Chi ini itu salah satu aliran tradisional juga. Untuk sekarang itu berfokusnya jadi senam sebenarnya. Kalau secara umum atau di masyarakat itu sudah jadi senam. Mm-mm. Cuman di akti, di kungfu tradisional itu juga tetap dipertandingkan. Tapi kita lebih berfokusnya ke prestasi dan di situ pertandingannya lebih ke keindahan gerakannya. Keindahan gerakan sama kontrol napas juga. Nah, jadi maksudnya itu lebih ke sport juga sudah. Tapi kalau di masyarakat untuk Tai Chi itu sudah termasuk senam untuk kesehatan karena bagus buat yang lanjut usia maupun yang masih muda. Itu yang 4 tadi. Jadi itu perbedaan antara Mm-mm. ini. Tadi kata Bang Hendri ada 100 kategori lomba. Nah, untuk Kalsel, atlet Kalsel sendiri yang prioritas nih yang mana nih yang banyak Yang dipertandingkan ikut? kita ikuti ya. Kalau dari kita Kalimantan Selatan itu yang kita ikuti untuk tarung juga sangat berpeluang dan banyak yang kita ikutkan lah, terutama yang di Bandung tadi itu sama Mas Hendri juga menyiapkannya. Dan kami juga di jurus tradisional sama Tai Chi. Nah, dari kategori itu kita ambil contoh
tradisional. Tradisional itu banyak lagi kategorinya. Ada tangan kosong, senjata pendek, senjata panjang, dan di situ pun dipecah lagi. Ada senjata unik istilahnya. Yang itu permainannya karena di Wushu atau di Kungfu ini senjata itu ada lebih dari 100 Iya. jenisnya. Jadi setiap senjata itu bisa dimainkan dan ada kategorinya. Ambil contoh yang kami kuat di sini untuk permainan senjata itu ada gelang besi. Itu kayak di film Solid. Kung Fu Hustle. Oh ya, Kung Fu Master. Ya. Itu ada yang dia pakai gelang. Ah. Nah, seperti itu. Terus juga golok. Tapi goloknya ciri khas yang Tiongkok, bukan golok yang kita di sini. Ya. Nah, Kupu-kupu sama ya. Sama juga itu kami biasanya toya dan pedang. Nah, itu jenis-jenis kategori yang sering kami ikuti karena atlet di sini lumayan kuat untuk permainan itu. Dan kemarin juga ada Wing Chun yang kami ikutkan, dan di sini pun juga ada beberapa perguruan Wing Chun yang sudah tergabung di Akti, jadi kemungkinan untuk next-nya pun akan ikut. Sama nah, Tai Chi. Tai Chi sendiri itu ulun semalam itu sempat mensosialisasikan setahunan lebih ya, kurang lebih itu. Sudah ke yang lansia sampai yang muda-muda dan banyak peminatnya, termasuk ya kemarin di Akti kita sempat memberangkatkan sekitar 3 atlet ya, kurang lebih 3 lah kalau dihitung-hitung untuk yang Tai Chi seperti itu. Jadi satu atlet itu bisa ikut berbagai macam kejuaraan. Ya, kalau kita bahas berbagai macam kategori lah lebih Kategori tepatnya. maksudnya, Bu. Kalau Kejuaraan, satu atlet kejuaraan. itu bisa, kalau di aturannya itu 3 Tiga. nomor. Jadi misalkan nih saya nih mau tanding, nah itu saya punya batas untuk mengikuti nomornya 3. Maksimal itu. Maksimalnya 3, minimalnya ya 1 lah. Tapi kan kalau jauh-jauh cuman ikut 1 nomor kan agak disayangkan. Jadi 3, nah itu biasanya 3 itu kalau yang untuk tradisional tangan kosong, senjata pendek, senjata panjang, atau bisa juga tangan kosong, senjata pendek, Tai Chi. Tergantung si atlet spesialisnya di mana. Seperti itu. Karena Wushu dan Kung Fu ini mereka harus ada spesialis. Lihainya main di mana gitu. Oke nih Bang Henry, kejuaraan kan sering ikut kejuaraan nih. Kejuaraan yang terbaru apa nih yang diikuti? Dan hasilnya apa? Kejuaraan terbaru kita kemarin ikut di Kejurnas Kungfu tradisional di Malang ya, di Kota Malang, tanggal 8 sampai dengan 10 Desember kemarin. Alhamdulillah kita dapat 1 emas, 1 perak ya. Nah, hasilnya kemarin itu. Dan ini merupakan suatu tradisi ya. Kita ini tradisinya alhamdulillah selalu dapat emas setiap event yang kita ikutin. Mulai dulu awal 2019 ya. Nah, 2019 kemudian Pornas di mana itu? Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur, Kaltim, Samarinda tahun 2019 kita dapat 1 emas juga. Kemudian 2020 kita ada Kejurnas, walaupun diselenggarakan secara online. Nah, alhamdulillah kita dapat 2 emas, masih 2 emas. Kemudian 2021 baru 3 emas. Nah, kemudian lanjut di Palembang, Pornas di Palembang, alhamdulillah dapat emas lagi, 2 emas waktu itu. Dan terakhir di Pornas Jawa Barat, Bandung 2 emas. Dan terakhir kemarin di Malang Kejurnas 1 emas. Jadi tradisi emas nih alhamdulillah selalu kita jaga, Kung Fu Kalsel ini. Nah, makanya kita di next-nya lagi mudah-mudahan bisa kita pertahankan tradisi emasnya itu. Dalam waktu dekat ada kejuaraan lagi? Kalau dalam waktu dekat untuk tingkat daerah kita ada, kemungkinan nanti diagendakan pertengahan tahun ini, sekitar bulan Juni atau Juli lah. Kita adakan yang namanya kejuaraan daerah dulu. Nah, kemudian ada lagi nantinya Kejurnas lagi di Bali rencananya, Kejurnas Kung Fu tradisional. Rencananya tuan rumahnya Bali. Gitu. Nah, Arif nih gimana mempersiapkan atlet untuk kejuaraan daerah dan juga kejuaraan nasional? Kalau untuk persiapan, kami selalu rutin untuk program latihan itu minimal seminggu 3 kali. Ya. Tapi kalau biasanya mau menuju pertandingan atau pra kejuaraan, itu biasanya lebih banyak lagi. Bisa sampai 1 minggu itu 6 kali latihan, jadi 1 kalinya istirahat, rest. Nah, dan juga kami memang sudah ada program dari latihan tekniknya, fisik,
dan juga ya persiapan-persiapan yang lain termasuk evaluasi juga gitu. Karena lumayan berat sebenarnya untuk saingan, apalagi kungfu ini punya banyak pegiat yang ikut. Bahkan waktu di Palembang aja ada 400-500 peserta lah Ya. yang ikut. Jadi sangat meriah. Yang bahkan di Inorga lain tidak sebanyak itu. Tidak sebenarnya. Nah, di tempat kami itu bisa sampai 500 peserta, bahkan lebih. Jadi pertandingannya aja sampai tengah malam baru selesai. Saking Makanya, banyaknya peserta. Dan saingannya itu bagus-bagus, kuat-kuat. Gelanggangnya juga banyak. Iya. Sampai yang paling kuat kan kalau kami tuh Jatim. Mm-mm. Nah, itu sangat bagus performanya. Jadi persaingannya sangat ketat. Bukan yang kami ikut sebatas santai doang kan ke sana, tapi memang harus disiapkan secara matang dari sekarang. Makanya kalau persiapan itu misalkan kejuaraan tahun 2025 Pornas, kami dari tahun ini tadi setelah Pornas Bandung itu sudah memulai persiapan lagi, dan mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai gitu dengan apa yang kami persiapkan. Ya. Tradisi Mas Kalsel ini atlet dari kategori mana biasanya? Kalau emas itu ada dua, yang pibu sama yang tradisional. Tibu Nah, tradisional. pibu yang tarung itu juga biasanya alhamdulillah membawa medali, dan tradisional juga membawa medali. Yang tradisional kalau yang Bandung kita kemarin jurus golok ya. Ya, golok. Golok senjata pendek. Kalau yang tarung itu putri ya. Ya, Put. Nah, atas nama Nur Laili itu kemarin yang menang, juara satunya kan. Makanya potensinya memang banyak. Untuk atlet Kalsel ini bagus-bagus juga kok kalau memang dibina dengan baik. Kadang kan atlet bisa jadi tidak menghasilkan performa yang bagus, mungkin pembinaannya kurang efektif aja. Tapi kalau dibina dengan baik dan secara efektif, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan lah untuk kita yang pelatih dan atlet. Seperti itu. Nah, kungfu tradisional ini kan termasuk seni bela diri juga kan ya, kebanyakan sering cedera juga. Nah, bagaimana nih dari Bang Hendri atau Pak Arif meyakinkan pegiat di kungfu tradisional ini biar mereka lebih berkembang lagi? Mungkin dari Mas Hendri dulu. Ih, Mas Hendri. Kalau kita ya sebelum pertandingan ya, kita pastikan dulu ya, memang kan namanya kita olahraga bela diri ya, itu rawan dan berpotensi cedera. Cedera. Makanya kita sebelum pertandingan itu kita pastikan mereka memiliki asuransi dulu. Nah, polisnya biasanya kita daftarkan di BPJS gitu ya. Nah, dan terkait dengan meyakinkan atletnya ya, kita motivasi terus gitu, bahwa kalau mau nggak sakit, mau enak ya tidur di rumah aja gitu. Tidur di rumah aja, itu sih kalau biasanya saya sering motivasi atlet. Nah, jadi jangan, kalau sakitnya tuh ya sementara aja gitu, tapi nanti ini bila kamu dapatkan hasilnya, ini kamu bekal masa depan kamu nih. Nah, jadi jangan lawan rasa sakit itu, rasa lelah itu harus dilawan. Jadi seperti itu. Ya, Arif gimana, Arif? Kalau dari Ulun, biasanya karena kan Ulun sebagai pelatih nih langsung hubungannya langsung dengan atlet. Biasanya kalau mereka sudah mulai males-malesan atau boring lah kita bilang, Ulun akan menanyakan lagi, tujuan awalnya berlatih itu buat apa gitu. Target mereka tuh apa? Nah, kita sebagai pelatih kan sebenarnya bukan kita yang membuat mereka juara, tapi mereka sendiri yang bisa jadi juara karena usaha mereka gitu. Makanya Ulun akan menanyakan lagi, tujuan kalian apa sih gitu. Nah, kalau latihan capek, dan namanya latihan itu bisa aja cedera di latihan, bukan di tanding. Karena kalau kita bicara prestasi, pasti akan lebih banyak hal-hal yang kita dapat